Selamat pagi juga yang ada di Zoom. Terima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kebesarannya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di gereja ini. Terima kasih juga kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dalam ibadah kami. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semuanya kita menyanyikan lagu Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Ku ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita nyanyikan dari awal. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita ulang lagi berdoa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Diminta untuk Pak Nelson untuk doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau-lah membuat kami masih tegak berdiri sampai saat ini. Walaupun tantangan hidup kami begitu banyak dan kami berjalan di dalam jalan-jalan yang tidak kami sukai, tetapi itu adalah jalan-jalan yang harus kami tempuh karena Tuhan sudah menyediakan dalam perjalanan hidup kami berkat-berkat, anugerah, dan bahkan Kau sendiri mengatakan cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa kasih karunia Tuhanlah yang mengantarkan kami langkah demi langkah melewati hari-hari kami, baik kami pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih untuk seluruh dinamika kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami memuji nama-Mu, dan biarlah kiranya jiwa kami terus kami angkat kepada Tuhan, dan hati kami persembahkan bagi-Mu. Dalam ibadah ini biarlah hanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Engkau bisa menikmati kehadiran kami dan persekutuan kami, dan Engkau bisa menikmati segala pujian penyembahan kami. Karena itu kami berdoa supaya Engkau memberkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan kami pada pagi hari ini, sehingga sungguh-sungguh Bapa, semua ini akan membangkitkan rohani kami semua. Dan secara khusus untuk Pak Yopi yang akan khotbah dari rumah, Tuhan juga memberkati supaya tidak ada masalah dengan koneksi internet, listrik dan seterusnya, supaya benar-benar semua menjadi satu rangkaian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, karena itu maka ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada sukacita bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita muji Tuhan dengan lagu Sebab Tuhan Baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia sila sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ayo Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mulai dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur dengan
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan untuk duduk kembali. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberitakan kasih Tuhan? Yang di sini, yang di Zoom. Apakah ada juga yang mau kesaksian? Oke. Baik, Pak Yopi. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebetulnya ini kesaksian, ya saya senang memang kalau itu berhubungan dengan pekabaran Injil. Jadi saya akan saksikan sedikit. Sebetulnya ini memberitakan Injil secara tidak langsung. Maksud saya begini, suatu, saya lupa, ya minggu lalu atau minggu sebelumnya ya, kami besuk ke rumah sakit Justira. Jadi ada seorang ibu dari Ciranjang itu sakit karena tipes. Dia sudah 70 lebih, ya suaminya sudah meninggal. Lalu kami ngobrol-ngobrol di situ. Dia bilang, saya sudah siap mati bang. Dia kan sering bilang abang walaupun dia sudah tua. Biasa ya kalau orang Medan selalu disebut abang. Mulai dari yang kecil sampai yang tua, semua manggil abang. Oh ya, saya bilang, kenapa? Ya saya kan sudah percaya Yesus katanya. Ini kesempatan pikir saya, karena di sebelahnya juga ada yang pasien gitu ya. Ada sebelahnya pasien, ya saya langsunglah ngomong keras-keras. Iya bu, ya karena Tuhan Yesus kan sudah mati untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Jadi kapanpun kita mati, bagaimanapun caranya kita pasti masuk surga. Kita nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut. Saya bilang, oh iya pak, iya bang, benar. Katanya. Saya ulang-ulang saudara, harap ya supaya didengar oleh yang sebelah gitu ya. Bukan untuk ibu ini, karena saya tahu ibu ini sudah jelas-jelas dia sudah yakin keselamatannya. Tapi untuk yang di sebelah. Jadi maksud saya mau memakai kesempatan itu. Ya, dan ibu itu betul-betul mendengar, karena saya ngomong juga keras-keras, ya keras-keras saya ngomong di situ. Nah, terus pas mau pulangnya, ibu sakit apa? Saya tanya yang itu. Oh maaf pak, masalah perut katanya. Mau nggak saya doakan? Wah dia nggak mau ya. Dia beralih kemana-mana ngomongnya gitu ya. Ya sudah, pikir saya yang penting Injilnya itu sudah sampai. Jadi maksud saya dimanapun kita sebetulnya bisa memakai itu. Ya Bapak Ibu ingat waktu Deborah menikah, saya diminta doa makan. Bapak Ibu ingat nggak apa doa saya pertama? Ini kebiasaan saya kalau di umum. Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau sudah mati, disalibkan karena dosa-dosa kami. Nah itu sering saya ucapkan dalam doa, bahkan doa makan sekalipun. Kenapa? Karena saya yakin yang hadir itu belum semua percaya. Jadi di situ saya ungkapkan lewat doa itu. Dan itu kebiasaan saya dari dulu. Kecuali kalau kita sudah sesama begini ya tidak. Tapi kalau di umum itu sering saya begitu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau menyediakan pengampunan, kehidupan kekal, dan keselamatan di dalam Kau pasti. Nah baru nanti doa makan, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ini sampai dulu. Ya jadi Bapak Ibu, mari kita coba biasakan hal-hal semacam ini. Kan kita disuruh maju ke depan untuk berdoa, bebas kan kita mau doa apa saja gitu ya. Saya nggak sungkan-sungkan, itu saya biasa begitu. Ya jadi karena bagi saya itu kesempatan.
walaupun hanya sepintas begitu ya, tidak panjang-panjang, tetapi jelas bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati disalibkan karena dosa-dosa. Nah, jadi ini Bapak Ibu, dan tolong doakan rencana saya, mungkin kalau nggak Kamis atau Jumat saya akan ke Kuningan, tetapi ini tergantung nanti telepon saya dengan adik saya di kampung, karena dia berharap saya pulang karena ada ponakan saya yang menikah. Tapi ini tergantung komunikasi nanti. Cuma harapan saya tanggal, kalau nggak Kamis itu Jumat. Ya, saya ngambil cuti ya dari kantor, ada cuti saya 3 hari lagi, saya mau habiskan nanti untuk ke Kuningan. Itu kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Nelson atas kesaksiannya. Ada yang mau kesaksian lagi? Kalau nggak ada, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk datang ke hati kita. Mari kita menyanyikan lagu Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia. Hatiku, murnikanku, mata hatiku, agar ku setia padamu. Kita mulai dari awal lagi. Mungkin lagunya baru kedengar, jadi kita mulai dari awal. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku
agar ku setia padamu. Murnikan ku tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Murnikan ku tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Murnikan ku tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Terima kasih untuk hambanya yang ingin memberitakan firman. Ya, mari kita berdoa ya. Kami kagum Tuhan karena pagi ini kami berada dalam lingkaran kecil, yaitu rumah-Mu. Kami kagum Tuhan bagaimana pemeliharaan dan penjagaan-Mu, hingga Engkaulah yang sekarang tetap tinggal dalam hati kami. Itulah yang membagari, itulah yang menolong kami, itulah yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya anugerah-Mu turun pada pagi ini, urapi hamba-Mu, dan juga sahabat-sahabat yang tetap setia untuk hadir dalam ibadah. Kiranya Engkau berkati satu demi satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga kami bisa belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih. Saya bersyukur kalau pagi ini saya diminta untuk bawa firman Tuhan walaupun saya ada di online, dan sahabat-sahabat tetap setia datang di tempat mana kita dipercaya, di rumah dia, dan saya kagum bagaimana tanpa kita sadari kita telah melewati puluhan tahun kebersamaan. Dan kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap kita pada pagi ini, dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Allah hadir di dalam badai kehidupan. Pengkhotbah 3:1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini ayat ini yang menggugah saya atau memperlengkapi saya bagaimana Tuhan memagari kehidupan kita, dan saya yakin untuk segala sesuatu ada masanya.
untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Anda mengenal Tuhan Yesus yang Anda percaya itu? Tentu kalau bilang percaya, percaya, ya kan? Cuma pertanyaannya, apakah sungguh Anda percaya dan mempercayai Dia sebagai Tuhanmu? Mengenal berarti Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Nah, saya tidak akan mundur terlalu jauh. Kenapa? Karena setiap kita pasti punya kesaksian yang unik masing-masing kita. Dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ini ayat yang saya sangat senang. Ada seorang namanya Tyre, itu seorang anak berusia 11 tahun, dan di sekolahnya dia bertumbuh sama seperti ya anak-anak sebayanya lah. Di sekolahnya setiap anak yang berkelakuan baik diberi kartu sebagai bukti bahwa anak-anak tersebut tidak bermasalah. Nah, Tyra pada waktu ingin diberi kartu itu, ia berkata, saya tidak perlu kartu itu. Gurunya bertanya, mengapa? Karena kartu itu hanya menunjukkan perbedaan saya dengan teman-teman saya yang masih nakal, padahal mereka anak-anak yang baik. Gurunya bertanya, mengapa kamu berkesimpulan seperti itu? Tera berkata, teman-teman saya mereka adalah anak-anak baik, tetapi keadaan yang membuat mereka seperti itu. Dan Tera menjelaskan bahwa mereka berbuat seperti itu disebabkan ia melihat salah satu tetangganya ada seorang ibu yang membesarkan anak dan ia setia kepada Tuhan. Anak-anak dari ibu yang sangat miskin itu telah membuat anak-anak tersebut nakal, tetapi mereka adalah teman-teman yang baik. Keadaan yang bisa membuat seorang anak berada dalam lingkungan yang salah. Dan dia berkata kepada gurunya, ingat guru, segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada masanya. Ives Conggar masih berusia 10 tahun saat pecah perang dunia pertama dan saat tentara Jerman sudah mendekati kota di mana ia dan keluarganya tinggal. Ives sangat ketakutan saat itu sebagai anak yang masih kecil, tetapi ia memandang wajah ibunya dan melihat bagaimana ibunya berdoa. Kisah peristiwa tentara Jerman telah berbekas yang begitu dalam hidup Ives. Tentara Jerman tidak masuk ke kota di wilayahnya. Kenapa? Karena ayat dari Mazmur 38, 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mengecap berarti merasakan sesuatu dalam mulut kita. Ia berkata dengan penilaian dari indera rasa. Kenapa? Karena bagaimana kita berpegang kepada kebenaran dan hidup sebagai orang yang mempercayai Tuhan. Dan saya yakin ketika Anda menyerahkan hidupmu kepada Dia, percayalah, bukankah segala sesuatu itu ada masanya? Pada waktu saya di kota Lyon, di Prancis, ada sebuah gereja yang disebut gereja putih atau white church. Gereja itu sangat megah sekali, bagus sekali. Saya nggak tahu apakah gereja itu memang masih ada, karena gereja Katolik. Tetapi hampir kebanyakan gereja di Eropa itu sudah berubah.
Nah, tahukah Anda sejarah berdirinya gereja tersebut? Pada masa itu tentara Nazi Jerman akan melintasi kota itu. Dan seluruh penduduk sangat ketakutan. Tetapi semua jemaat pada waktu itu, mereka berdoa, mereka berpuasa. Yang terjadi adalah di kota itu terjangkit penyakit cacar. Dan ini yang membuat tentara Nazi tidak berani masuk ke kota itu. Wah, ini luar biasa. Ada penyakit cacar. Tentu penduduk kota mereka berdoa, berpuasa. Karena mereka punya kekhawatiran yang begitu besar agar supaya mereka terlintasi oleh penyakit yang sedang menyerang pada masa itu. Termasuk tentara Nazi nggak berani masuk situ. Akhirnya kota itu tidak dilintasi oleh tentara Nazi. Jadi dengan kata lain bahwa penyakit cacar justru menyelamatkan kota itu. Dan orang-orang di kota itu, mereka diselamatkan, terselamatkan. Karena tentara Nazi tidak masuk ke kota itu karena ada penyakit cacar. Jadi kalau kita lihat, bukankah segala sesuatu itu ada waktunya? Anda bisa bayangkan tidak? Jika satu kota berdoa, dan Tuhan bertindak menjawab doa dari anak-anaknya di satu kota itu, yang terjadi adalah kedahsyatan yang Tuhan lakukan agar orang-orang yang ada di kota itu tidak dilintasi oleh sekelompok tentara Nazi yang akan masuk ke kota itu. Jika Anda memiliki masalah atau sesuatu yang Anda sedang hadapi, izinkanlah Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena kemasing-masingan kita, Tuhan memiliki keunikan dalam menolong kita. Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan bekerja sesuai dengan waktu Dia. Kenapa? Karena waktu Dia selalu pas. Waktu Dia selalu pas. Dan saya yakin, bukankah dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita melewati fase-fase yang sangat berat. Tapi percayalah, bersama dengan Dia, Anda melewati, dan pasti Anda dibantu, ditolong oleh Dia, sehingga Anda bisa melewatinya. Nah, pepatah kuno berkata, waktu yang tepat menemukan segala-galanya. Waktu yang tepat menemukan atau menentukan segala-galanya. Waktu yang tepat. Dan izinkanlah Tuhan yang bekerja dengan cara Dia. Dan saya yakin bahwa Anda dan saya ada dalam perlindungannya. Di Nairobi, salah satu kota di Afrika, dalam bahasa Masai, Afrika, Nairobi itu berarti air dingin sebenarnya artinya. Atau istilah itu dapat berarti tempat air. Di kenyataannya Afrika Timur adalah daerah yang paling gersang dari wilayah lainnya. Nah, saya ingat salah seorang teolog yang bernama Helmut Tillich atau Helmut Paul Tillich. Itu tahun 1908 sampai 1986. Beliau berkata bahwa ia mengalami perlawanan yang luar biasa dari rezim Nazi Jerman selama dekade tahun 1930 sampai tahun 1940. Sekalipun demikian, dia tetap konsisten. Padahal Helmut Paul Tillich yang mengalaminya. Salah satu sikap teologianya adalah kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh rezim apapun. Artinya bahwa ketika Anda mengalami sesuatu yang berat, izinkan Tuhanlah yang berperan.
Izinkan Tuhan yang berperan. Saya yakin Dia pasti akan mampu untuk menolong Anda untuk melewati fase-fase yang berat. Nah, presiden terpilih tahun 33, yaitu Presiden Franklin Roosevelt, berkata, satu hal yang seharusnya Anda takuti adalah ketakutan itu sendiri. Ketakutan itu sendiri. Kenapa? Karena Franklin Roosevelt pernah melewati satu fase yang begitu berat. Apalagi tahun-tahun itu pun, ya kan, tahun 33. Tetapi dia berkata, bersandarlah kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang melakukan hal yang tidak bisa engkau pikirkan, tetapi Tuhan yang akan memikirkannya. Dan dia pasti akan menjawab engkau. Itu sebabnya Anda jangan terbelenggu oleh rasa takut. Saya ingat saat kami mengantar, pada waktu itu mertua saya sakit. Kami jaga dia, khususnya Yani, sebagai anak yang menjadi anak yang diangkat oleh Pahit sebagai anaknya. Dan yang sangat berat adalah melepaskan, sebab Tuhan Yesus yang memiliki dia. Pahit sudah pulang. Beliau sudah tidak ada. Tetapi yang saya lihat adalah kesetiaan dia. Sejak dari tahun 61 dia datang ke Indonesia, sampai mengakhiri hidupnya, dia tetap setia. Jangan lupa, Pahit adalah pendiri Gereja Metodis Injili. Pahit adalah pendiri Gereja Metodis Injili. Bukan hanya Tiranus. Gereja Metodis Injili, Pahit yang mendirikannya. Pahit yang mendirikannya. Karena dia di Metodis dulunya. Metodis Indonesia. Jadi, apa yang kita belajar pada pagi ini? Sebab itu, jangan izinkan ketakutan menguasai Anda. Sebaliknya, firman Tuhanlah yang seharusnya mengendalikan hidupmu. Izinkan Tuhan yang mengendalikanmu. Saya yakin, saya yakin, Dia pasti akan menolongmu. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Ketika engkau melewati fase-fase yang berat, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Dia ada di dalammu. Izinkan Dia yang bekerja dengan cara Dia. Izinkan Dia bekerja dengan cara Dia. Dan saya yakin, pertolongan Dia, nanti setelah Anda melewati fase, baru Anda sadar, ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Memang Dia baik. Kenapa? Karena Dia mengasihi Anda. Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan, maka Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kegentaranku. Biar bagaimana kita manusia. Ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan. Kita manusia. Tetapi ketika Dia mengambil alih dan Dia berada di dalam hidupmu, maka izinkan Dia bekerja dengan cara Dia. Dan saya yakin Dia pasti akan menolongmu. Aku telah mencari Tuhan, maka Ia menjawab aku. Dan Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dari segala kegentaranku. Tahukah Anda bahwa ketakutan telah merampas banyak hal dalam hidup? Termasuk saya kadang-kadang, saya juga punya rasa takut. Takut itu bukan takut tanda arti ketakutan yang ini ya, tapi artinya sebagai manusia. Ini kalau saya jalan ini kayak begini, bagaimana ya? Kalau kayak begini, kayak begitu, gimana ya? Jadi artinya kita ini manusia, tetapi kemanusiaan kita yang terbatas, tetapi ada rohnya yang ada di dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk melewati fase yang berat. Dan saya percaya bersama dengan Dia akan memampukan Anda untuk terus berjalan. Dan saya yakin, step by step, kesukacitaan, kemenangan, kesukacitaan, kemenangan, kesukacitaan, kemenangan,
itu selalu menyertaimu, termasuk saya. Dan saya yakin, dia yang hidup, dia tidak akan melepaskan. Bukankah masalah kesehatan, banyak orang terbaring di rumah sakit, memang karena sakit, tetapi membuat orang itu semakin sakit adalah depresi karena ketakutan. Depresi karena ketakutan. Itu sebabnya walaupun saya terus melangkah, belajar, terus bertahan, melangkah, bertahan. Saya bersyukur masih bisa mengajar, masih bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya bahwa setiap kita tetap harus berani untuk atau bersedia melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Reputasi hal ini sangat berat bagi seseorang. Semakin Anda di atas semakin berat dan turun Anda pasti ke bawah. Tapi jangan lupa, naik turun itu adalah hal yang biasa. Mengapa? Karena bukankah kita berada dalam sebuah perjalanan? Saya pernah bertemu dengan seorang yang memiliki jabatan yang baik, tetapi ia seakan-akan menjadi orang yang tidak berdaya saat jabatannya berakhir. Saat jabatannya berakhir. Dan saya yakin Anda ada dalam perlindungan Dia. Anda ada dalam pertolongan Dia. Anda ada dalam pagar Dia. Itu sebabnya izinkan Dia bekerja terus. Bekerja terus. Bekerja terus. Ingat, Anda terbatas. Saya pun terbatas. Tetapi Tuhan yang Anda percaya tidak terbatas. Tuhan yang Anda percaya atau Tuhan yang Anda percaya itu tidak terbatas. Segala sesuatu ada masanya. Ini khotbah yang saya sampaikan pada pagi ini dari Pengkhotbah 3 ayat 1 bagian A. Segala sesuatu ada masanya. Jadi, ayo serahkanlah hidupmu kepada Dia. Izinkan Dia bekerja dengan cara Dia. Dan saya yakin, Dialah yang akan memampukan Anda untuk melewati hal-hal yang mudah. Kita bersyukur, yang setengah berat, ya kita bisa bertahan. Seandainya kita melewati fase yang sangat berat, Anda tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena segala sesuatu ada masanya. Jangan lupa, kita hanya tinggal hitungan hari lagi. Dan kita akan melewati bulan ini. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Dan saya yakin Anda pasti akan disertai oleh Dia. Mengapa? Karena Dia ada di dalam dirimu. Mari kita berdoa. Kami kagum Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengar pada pagi ini. Kiranya Engkau memberkati khususnya jemaat-Mu di Menara. Dan hamba-Mu yakin Tuhan, Engkau pasti akan menyertai setiap kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami undang untuk mengucap syukur untuk pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, terima kasih. Ya, saya serahkan. Terima kasih Pak Yopi untuk pemberitaan firman Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Jadi untuk jemaat kita jangan takut untuk semua kebutuhan-kebutuhan kita. Untuk esok hari juga jangan kita berpikir-pikir yang negatif lah pokoknya mah. Tuhan selalu menyertai kita, membimbing kita setiap hari. Nah, apakah ada dari saudara Bapak Ibu
yang ingin memberitakan kasih Tuhan lagi? Ada yang mau kesaksian? Kalau tidak ada, sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Bapak yang telah beritakan firman-Nya kepada kami. Kasihlah ya Tuhan agar kami bisa hidup terus dipimpin oleh Engkau. Buatlah kami agar kita bisa terus mengarahkan hati kami kepada Engkau. Setelah lagi ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Katilah agar semua persembahan yang telah kami kumpulkan, yang telah kami beri, bisa menjadi kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Untuk hambanya yang ingin memberitakan warta jemaat. Ya, salam Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta. Terima kasih untuk Pak Yopi ya, firman Tuhan sudah disampaikan menguatkan kita kembali. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, Tuhan pasti menyertai. Segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan, karena ini tahun pemilihan umum. Tapi yang kita yakini adalah Tuhan menyertai kita semua. Ya, terima kasih Pak Yopi, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang lain yang sudah mengambil bagian, termasuk Pak Pur yang sudah mengambil bagian. Ada anak muda ini, ntar lagi jadi pemimpin pujian juga. Ya, terima kasih. Ya baik, kita akan melihat warta. Ya Bapak Ibu perhatikan ini persembahan minggu lalu ya. Total 545.000, ya Tuhan memberkati. Silakan lanjutkan. Yang berulang tahun pada tanggal 2 ada Benaya, ya. Ibu Risma tanggal 12, Pak Willy tanggal 15 dan Natalia tanggal 17. Ya, selamat berulang tahun. Ulang tahun pernikahan ya Pak Pur sama Ibu pada tanggal 14 Desember. Ya, terima kasih Tuhan sudah menolong. Kita lanjut. Ya, ini yang akan bertugas. Nah, ini Bapak Ibu nanti ini kayaknya harus digeser mungkin jadwal saya ini.
karena saya rencana ke Kuningan. Ya, tapi kita lihat nanti saya keputusannya, tunggu nanti saya telepon dulu ya ke kampung. Ya, intinya saya siap, tapi saya mau ke Kuningan. Nah Bapak Ibu ini perhatikan semua yang bertugas, saya kira itu ada ya, semua datang. Ya kita lanjut. Bapak Ibu masih tetap seperti biasa, khotbah Pak Yopi masih ada disiarkan ya di Radio CEPI 103.5 FM setiap minggu pukul 18. Ya, Bapak Ibu bisa mendengar. Lanjut. Ya, ini topik doa kita semua, kita terus berdoa ya untuk ya topik-topik doa ini untuk pemilu khususnya, dan juga untuk Palestina sama, bukan Palestina sebetulnya, nih Hamas dengan Israel. Ya kita terus doakan. Saya dengar-dengar sudah gencatan senjata ya. Kita berharap supaya terjadi perdamaian. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan untuk semua yang sudah terlaksana, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang menguatkan kami kembali bahwa segala sesuatu ada masanya, dan Tuhan terus bekerja di dalam diri kami. Bahkan di fase terberat hidup kami sekalipun, Tuhan selalu hadir menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena kami yakin bahwa selama ini pun kami mampu melewati setiap pergumulan hidup kami adalah karena kemurahan Tuhan semata-mata. Berkati hamba-Mu Pak Yopi, Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati beliau, kesehatannya juga ibu, Tuhan terus campur tangan, dan juga kami berdoa untuk seluruh generasi mereka supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersyukur untuk yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik itu PW, Infocus dan juga audiovisual, yang mempersiapkan ibadah, yang mengambil persembahan, warta semua. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kepadamu dan juga bersyukur bahwa tempat ini bisa kami pakai. Kami terus berdoa supaya Engkau memberkati tempat ini, memberkati seluruh pengelola, pemilik, dan biarlah kiranya tempat ini semakin bisa memberikan income yang baik, dan juga orang-orang yang memakai jasa di tempat ini, biarlah kiranya mereka juga diberkati. Inilah harapan kami dan gereja-gereja yang ada di sini, agar Tuhan terus memberkati supaya gereja-gereja ini pun tetap menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja ini, Tuhan yang memberkati, berkati yang berulang tahun, ada Benaya, ada Ibu Risma, ada Pak Weli, dan juga Tuhan ada Natalia, dan ulang tahun pernikahan Pak Pur dan Ibu juga. Berkati semua, kami bersyukur karena kami percaya Tuhanlah yang sudah menopang setiap kami, baik yang berulang tahun pernikahan, Tuhanlah yang sudah menolong mereka. Dan kami berdoa supaya Engkau menambah-nambahkan iman dan sukacita, damai sejahtera kepada mereka semua. Biarlah mereka bisa menikmati hari-hari mereka di dalam kasih sayang Tuhan, dan mereka betul-betul menikmati persekutuan dengan Engkau lewat semua peristiwa hidup, agar mereka benar-benar Tuhan melihat Engkau hadir dan hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang di sorga, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan berikan solusi, Tuhan jawab, Tuhan kuatkan mereka untuk menanti jawaban dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk Leo, mungkin sangat dirindukan oleh Ibu Risma. Berkati dia dimanapun dia berada. Kami berharap supaya masa libur bisa dia datang ke Indonesia. Tolonglah dia, pertemukan dia dengan orang yang tepat untuk menjadi teman hidupnya. Demikian juga anak-anak kami semua Tuhan, pimpin mereka. Engkaulah yang menolong dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan mempertemukan mereka juga dengan pasangan mereka masing-masing. Biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan, komitmen untuk mendapatkan teman hidup, orang yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya mereka nanti membangun keluarga mereka, menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk pergumulan apapun yang ada di dalam jemaat-Mu ini, Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa juga Tuhan supaya Engkau memberkati gereja secara sinode. Tuhan kiranya menolong supaya gereja ini bisa berjalan dengan baik. Dan berdoa untuk bangsa kami sedang menuju pemilihan umum. Kiranya Tuhan menolong supaya masa-masa kampanye agar tidak menimbulkan hal-hal yang buruk, tidak keluar fitnah-fitnah, pemojokan, dan hal-hal intimidasi yang tidak sehat. Kami berdoa supaya biarlah kiranya
untuk menyambut pemilihan umum. Kami semuanya bisa merdeka, bebas, kami semuanya bisa memilih dengan bijaksana, dan biarlah kami memilih seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berharap Engkau memimpin kami, memimpin bangsa kami ke depan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang dapat mengelola segala sumber dayanya demi kesejahteraan rakyat. Kami mohon supaya terpilihlah pemimpin yang sungguh-sungguh membawa bangsa kami menjadi lebih baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk dampak musim yang sudah terjadi saat ini, musim hujan. Banyak nyamuk Tuhan. Tolonglah supaya terhindarlah kami dari penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh masa ini. Baik itu melalui nyamuk, melalui berbagai macam hal. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Termasuk suhu udara yang tidak begitu kondusif. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Supaya gereja Tuhan pun turut membangun bangsa kami. Gereja selalu menyuarakan kebenaran, membawa kesejukan, tapi juga membawa firman Tuhan. Supaya gerejamu tidak menjadi gereja yang diam, tetapi menjadi gereja yang aktif untuk menyuarakan kebenaran. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar gerejamu kuat dan terus mengasihi bangsa ini, mengasihi orang-orang yang ada di dalamnya, dan menjadi berkat bagi semua orang. Tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, kepercayaan apapun. Biarlah kami hidup sebagai orang Kristen yang mengasihi seperti Tuhan Yesus juga mengasihi. Kami serahkan gereja-gerejamu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa supaya Engkau memberkati pemerintahan Pak Jokowi. Tuhan kuatkan pemerintahan ini. Tolonglah ya Tuhan supaya pemerintahan ini bisa berjalan sampai masa jabatan berakhir. Kami serahkan bagaimanapun hiruk pikuk politik Indonesia ini. Biarlah kiranya roda pemerintahan kami bisa berjalan dengan baik dan normal, dan hal-hal yang salah supaya ditinggalkan, hal-hal yang bagus supaya dijalankan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Kami rindu supaya mereka bisa kembali datang, dan Tuhan kiranya menambahkan jumlah bilangan yang ikut dalam beribadah, tetapi juga kualitas iman yang semakin bertumbuh. Kami mohon, kami juga berdoa agar Engkau Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Lili, Michael. Kami terus doakan supaya Tuhan memberkati usaha dari Pak John, Ibu Lili Tuhan, dalam kondisi yang mungkin tidak stabil pada waktu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati. Apalagi di tahun politik mungkin nanti mendekati pemilu Tuhan. Banyak perusahaan yang akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena itulah kami berharap supaya kondisivitas terjaga atas bangsa ini, sehingga orang-orang tidak takut untuk berkunjung, tidak takut untuk menanamkan modal, dan juga supaya Tuhan segala urusan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa supaya aparat semua berdiri netral, baik itu militer, polisi, baik itu ASN, supaya semuanya juga termasuk orang-orang BUMN, supaya semuanya netral. Kami mohon supaya mereka tidak sepihak, tetapi sungguh-sungguh netral. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan juga hamba-Mu rencana ke Kuningan di pertengahan minggu ini. Mungkin Jumat, Tuhan kiranya memberkati, supaya semuanya berjalan dengan baik, perlindungan-Mu di jalan, di tempat, dan keberanian, hikmat, wibawa untuk mengabarkan Injil Tuhan, supaya hamba-Mu terus melangkah. Biarlah Engkau pimpin langkah demi langkah sesuai dengan apa yang Kau pandang baik, supaya hamba-Mu menjalankan amanat-Mu. Karena itu Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Pak Yopi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita katakan dari dalam hati kita masing-masing. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan pada Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, bangun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita membawa firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman dan motivasi hidup kita di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dari waktu ke waktu, siang dan malam. Diberkatilah kesehatannya, diberkatilah keluarganya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah pendidikannya, diberkatilah masa depannya, diberkatilah pertumbuhan imannya, diberkatilah di mana saja, diberkatilah dalam segala keadaan, diberkatilah di dalam setiap pergumulan, baik di dalam sukacita, baik di dalam damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Tuhan ini terus melimpah atas saudara-saudara sekalian. Dan kiranya pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin.
agar bisa terus hidup dalam bimbingan-Mu. Katilah iman kami ya Tuhan agar terus kuat, semakin bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa Selamat hari Minggu. komen, Untuk subscribe, Kopi juga. agar Terima video-video kasih tersebut doanya. dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.